Bab 161, mengejutkan. Apa? Ma Siong berteriak. Ma Siong sangat terkejut dengan angka tersebut. Dia segera meletakkan potongan trufle putih itu dan terus mengobrak-abrik kotak itu. Setelah mencari 4 potong berturut-turut, akhirnya ditemukan trufle raksasa terbesar. Mata Ma Siong dipenuhi rasa tidak percaya saat dia meletakkan trufle putih, yang seukuran bola keranjang, di atas meja kopi dengan hati-hati. Dia membuka matanya dengan keras dan hampir menjatuhkan dirinya ke trufle. Setelah sekian lama, Ma Siong berkata dengan lantang, "Ziming, segera beritahu Tuan Lawrence untuk datang." Ma Ziming juga kaget. Dia baru sadar setelah mendengar kata-kata Ma Siong. Dia segera bangkit dan keluar dari ruang tamu dengan teleponnya. Xia Ruofei hanya mengeluarkan semua trufle dari kotak rapi dan menatanya dengan rapi di meja kopi super besar di ruang tamu. Ada begitu banyak trufle, dan masing-masing kualitasnya sangat bagus. Bahkan ada 5 trufle ekstra besar. Trufle putih dan trufle hitam terbesar pasti bisa memecahkan rekor dunia. Dampak visualnya sangat kuat. Ma Siong menatap trufle itu lama sekali sebelum dia bertanya, "Ini sulit dipercaya, tidak bisa dipercaya." "Xia Sheng, di mana temanmu menemukan trufle berkualitas tinggi?" "Inilah rasa trufle Italia murni." Xia Ruofei tersenyum tetapi tidak menjawab Ma Siong. Ma Siong segera sadar kembali. Dia malu tersenyum dan berkata, "Aku lancang, Xia Sheng." Dia cepat-cepat berkata, "Jika temanmu punya trufle dengan kualitas serupa, Heng Feng akan mengambil semuanya." Ma Siong tidak menyebutkan pembelian trufle tersebut karena dia tahu tidak ada yang mau menjual trufle berkualitas tinggi secara langsung. Satu-satunya cara untuk memaksimalkan keuntungan adalah melalui lelang. "Saya boleh bertanya, tapi sekarang musim trufle sudah berakhir. Kalaupun ada, seharusnya tidak banyak yang tersisa." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Tidak peduli berapa jumlahnya, aku akan mengambil semuanya." Ma Siong berkata tanpa ragu-ragu. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat, Ma Ziming memimpin kepala koki restoran lantai atas hotel, koki bintang Michelin, Mark Lawrence, ke ruang tamu Presidential Suite. Begitu Lawrence masuk ke ruang tamu, dia mencium aroma trufle unik berkualitas tinggi di udara. Lalu dia melihat deretan trufle rapi di atas meja kopi. Mulut Lawrence terbuka lebar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berteriak, "Oh, Tuhan! Apa yang saya lihat, Pak Ma, mungkinkah keluarga Grao yang pelit sudah memberikan barang lelangnya kepada Anda sebelumnya?" "Tentu saja tidak." Ma Siong terkekeh dan berkata, "Lawrence, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini temanku, Xia Ruofei, Tuan Xia. Dia juga pemilik kumpulan trufle ini." "Halo, Tuan Lawrence." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya sudah mencoba masakanmu kemarin. Ini sangat bagus. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Xia." Lawrence tidak hadir dengan penuh terima kasih kepada Xia Ruofei atas pujiannya. Kemudian, dia segera bertanya, "Kalau saya tidak salah dengar," Pak Ma berkata, "Anda pemilik kumpulan trufle ini?" "Tepatnya, saya adalah perwakilan dari pemilik trufle." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tetapi saya memiliki izin penuh untuk menangani kumpulan trufle ini." "Lawrence," kata Ma Siong, "saya mengundang Anda ke sini untuk melihat kualitas trufle ini. TNMA, meskipun Anda tidak bertanya kepada saya tetap harus memperhatikannya dengan baik." Lawrence segera berkata, "Ya Tuhan. Apakah ini benar-benar trufle putih? Saya belum pernah melihat trufle putih sebesar ini sebelumnya." Saat dia berbicara, Lawrence mulai mengamati dengan cermat setiap detail trufle, terutama beberapa trufle ekstra besar. Dia mengamatinya berulang kali untuk waktu yang lama. "Ma," katanya sambil mengangkat kepalanya, "tidak diragukan lagi kualitas truflenya terbaik. Bahkan koki yang paling pemilih pun tidak dapat menemukan kekurangan apapun." "Ya," lanjut Lawrence, "saya yakin trufle yang dilelang keluarga Grao malam ini pasti akan pucat dibandingkan dengan kumpulan ini." Ma Siong sudah ahli dalam trufle, dan sekarang dia memiliki pendapat seorang top chef, penilaiannya semakin terkonfirmasi. "Terima kasih, Lawrence." Dia tersenyum dan mengangguk. "Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda, Tuan Ma." Lawrence berkata,
Jika Anda tidak mengundang saya ke sini, bagaimana saya bisa berkesempatan melihat trufle terbaik? Lawrence tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, MRMA, karena trufle ini tidak akan dilelang malam ini, apakah bisa langsung dibeli? Restoran di lantai atas sangat membutuhkan trufle berkualitas tinggi. Terutama potongan trufle putih terbesar, cocok dengan posisi Heng Feng Jiahua sebagai yang paling mewah. Lawrence, aku mengerti perasaanmu, kata Ma Xiong sambil tersenyum. Tapi aku tidak bisa membiarkan teman Xia Sheng menderita kerugian. Trufle ini harus dilelang. Kemudian, Ma Xiong berkata kepada Xia Ruofei, Xia Sheng, tidak pantas bagi kami untuk terlibat dalam peperangan keluarga Grao. Namun, saya dapat menghubungi para tamu yang akan menghadiri lelang malam ini sekarang dan memilih beberapa pelanggan yang lebih kuat dan berkualitas tinggi. Setelah lelang keluarga Grao, kami akan segera mengadakan lelang skala kecil untuk melelang trufle kelas atas Anda. Bagaimana caranya? Itu hebat. Xia Ruofei berkata dengan gembira, Tuan Ma tua, terima kasih. Ma Xiong berusaha keras membantu Xia Ruofei. Bahkan jika dia harus mengadakan lelang kecil setelah lelang orang lain, itu tetap merupakan hal yang tabu. Bagaimanapun, para pelanggan itu diundang oleh keluarga Grasso untuk berpartisipasi dalam peletangan. Tidak mudah bagi Ma Xiong untuk mencapai hal ini. Xia Sheng, kamu harus menyimpan trufle ini di lemari pendingin terlebih dahulu. Ma Xiong berkata, tidak baik jika terpapar keluar dalam waktu lama, ya, cepat singkirkan. Lawrence dengan cepat berkata. Semua orang mengemas trufle hitam dan trufle putih ke dalam kotak masing-masing, dan Xia Ruofei serta yang lainnya dimasukkan kembali ke dalam lemari es. Lawrence memandang kulkas dengan enggan, seolah-olah dia tiba-tiba memiliki mata X-ray yang bisa melihat melalui pintu lemari es dan melihat trufle di dalamnya. Ma Xiong perlu mengunjungi teman bisnisnya yang juga berpartisipasi dalam peletangan dan mempromosikan peletangan kecil Xia Ruofei. Oleh karena itu, mereka bertiga segera pergi. Sore harinya, Xia Ruofei memesan makan malam dan membawa ke Presidential Suite. Setelah selesai, dia pergi ke ruang ganti dan mengganti pakaian lengkap. Semua pakaian di sini telah disiapkan sebelumnya, dan semuanya adalah merek ternama. Misalnya, setelan abu-abu tua yang dikenakan Xia Ruofei berasal dari merek pakaian pria kelas atas Italia, Brioni meskipun tidak dibuat khusus, namun tetap dijual dengan harga lebih dari $5.000, pakaian membentuk pria, Xia Ruofei, yang telah menyerap banyak kelopak bunga eksotis, memiliki kedekatan alami dengan alam. Setelah ia mengenakan setelan Brioni, ia terlihat semakin tampan dan menawan. Setelah berganti pakaian formal, Xia Ruofei keluar dari Presidential Suite dengan semangat tinggi. Dia merasa bersemangat. Malam ini ditakdirkan menjadi malam panennya. Bab 162, sebenarnya itu dia. Xia Ruofei naik lift khusus ke lantai 3. Malam ini, lelang trufle keluarga Grao akan diadakan di ruang perjamuan besar di lantai 3 hotel. Lift mencapai lantai 3 dan Xia Ruofei melangkah menuju ruang perjamuan. Sepanjang jalan, dekorasinya sangat indah, dan karya seni yang berharga dapat dilihat secara tidak sengaja. Lampu kristal di mana-mana semuanya dibuat khusus dari Republik Ceko, dan hanya Hotel Heng Feng Jiahua yang memilikinya di dunia. Xia Ruofei telah tinggal di sana selama lebih dari sehari dan sudah kebal terhadap kemewahan yang ada di mana-mana. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Xia Ruofei berjalan di sepanjang koridor yang dilapisi dengan batu giok dan kaca berwarna. Setelah tikungan di tikungan, dia melihat sebuah aula besar. Pelelangan belum dimulai, tetapi para tamu berpakaian bagus sedang berdiri di aula dan berbicara. Saudara Ruofei. Xia Ruofei mendengar suara anak-anak yang jelas. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat Huan-Huan melayang dengan wajah bahagia. Huan-Huan mengenakan ceongsam buatan khusus dengan pola porselen biru dan putih di atasnya. Tian Huixin yang berada di sana juga mengenakan ceongsam dengan gaya yang sama. Terlihat jelas bahwa mereka mengenakan pakaian ibu dan anak kecil. Saat keduanya berdiri bersama, mereka langsung memancarkan gaya Cina yang kental. Luyu juga bersama Tian Huixin dan putrinya. Malam ini, dia mengenakan gaun malam off-shoulder berwarna hitam. Tulang selangkanya yang indah terlihat samar-samar, dan zamrud berwarna murni di dada putihnya memancarkan halo yang menawan. Rambut hitamnya yang tinggi sangat serasi dengan meremehkan yang cantik seperti angsa. Pinggangnya yang ramping dibalut erat dengan gaun panjang yang pas, menguraikan lekuk tubuh yang memikat.
Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei melihat Luyu dalam suasana formal. Temperamen yang mulia dan dingin seperti ini membuatnya menarik napas dalam-dalam dan melihat kedua kali. Luyu juga merasakan Xia Ruofei dan berputar ke arahnya. Xia Ruofei segera membuang muka dan tanpa sadar merapikan pakaiannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Luyu melihat tindakan Xia Ruofei dan mengirimkan senyuman yang indah. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Kemudian, dia berjalan menuju Huan Huan dengan senyuman di wajahnya. "Huan Huan, kamu sangat cantik hari ini." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Terima kasih, Saudara Ruofei." Huan Huan berkata dengan gembira, lalu, dia bertanya, "Saudara laki-laki Ruofei, memberitahukan siapa yang lebih cantik, saudara perempuan Youyo atau Huan Huan?" Beberapa paman baru saja datang untuk berbicara dengan Sister Youyo dan memuji kecantikannya. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tian Huixin terkekeh saat menonton pertunjukan dari samping. Luyu juga mengungkapkan setengahnya tersenyumlah sambil melirik ke arah Xia Ruofei. "Kalian berdua cantik." Xia Ruofei tidak punya pilihan lain selain memberikan jawaban yang biasa-biasa saja. Sister Youyo sangat cantik, dan Huan Huan sedikit cantik. Saat Huan Huan besar nanti, dia akan menjadi sangat cantik. Dia menambahkan. Wajah cantik Luyu tidak bisa menahan sedikit pun memerah saat dia menggeliat. "Benar-benar?" Huan Huan bertanya dengan gembira. "Tentu saja. Kapan kakak Ruofei pernah berbohong padamu?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Huan Huan mengangguk dengan berat. "Xia Sheng." Tidak jauh dari situ, Ma Xiong melambai ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei menyapa Tian Huixin dan Luyu dan berjalan menuju Ma Xiong. Ma Xiong bahkan menemui mereka secara pribadi dan memperkenalkan Xia Ruofei kepada teman bisnisnya. Siapapun yang bisa berdiri di samping Ma Xiong dan berbasa-basi di sini bukanlah orang biasa. Siapapun di sini bernilai miliaran. Karena Ma Xiong sangat menghargai Xia Ruofei, orang-orang ini tidak akan mengabaikannya. Mereka semua tersenyum dan menyapa Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak mengalami demam panggung dan menanggapinya dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong. Orang-orang ini penasaran dengan Xia Ruofei karena jarang sekali Ma Xiong begitu memperhatikan seorang pemuda. Namun, Ma Xiong hanya memperkenalkan Xia Ruofei sebagai teman dari daratan. Dia tidak menjelaskan secara rinci, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk bertanya. Setelah berbasa-basi di aula, sudah hampir waktunya untuk masuk. Semua orang masuk ke ruang penyiaran terbesar di Hotel Jiahua. Ruang perpustakaan berukuran sekitar 700 meter persegi dan memiliki desain tanpa kolom. Siapapun di aula dapat melihat panggung utama di depan mereka. Ruang setinggi 8 meter dan memiliki pemandangan sungai 180 derajat. Di bagian depan dilengkapi dengan layar LED resolusi super tinggi berukuran 82 meter persegi dan sistem suara BQ kelas atas. Lampu kristal raksasa di langit-langit juga merupakan produk custom made dari Republik Ceko. Sebagai pemilik Hengfeng Jiahua dan salah satu pembeli terbesar lelang truffle sebelumnya, Ma Xiong tentu saja mendapat kursi terbaik. 5 kursi di tengah barisan depan disediakan untuk Ma Xiong dan pengemudi. Xia Ruofei mengikuti Ma Xiong dan semua orang duduk. Ma Xiong duduk di tengah sementara Ma Ziming dan Xia Ruofei duduk di kedua sisinya. Tian Huixin menggendong Huan Huan dan duduk di samping Ma Ziming sementara Luyu duduk di samping Xia Ruofei. Xia Ruofei bisa merasakan aroma samar memasuki hidungnya. Dia merasakan sensasi menegangkan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lurus ke depan. Xia Ruofei, yang bisa bercanda dengan miliarder seperti Ma Xiong, kini merasa sedikit gugup. Untungnya, layar LED besar di depan mereka mulai memutar video promosi lelang truffle. Pemburu truffle dan anjing truffle menginjak embun pagi dan berjalan ke hutan ek. Potongan truffle dengan aroma tanah digali dari tanah. Kemudian, gambar itu muncul, dan truffle muncul di atas meja, bersama dengan wajah para tamu yang mabuk. Xia Ruofei perlahan-lahan santai dan fokus pada video promosi. Setelah video promosi yang diambil dengan sangat baik, pembawa acara dengan pengaturan formal naik ke atas panggung. "Selamat datang, para tamu terhormat, di lelang truffle keluarga Grao. Saya tuan rumah Anda, Johnson." Pembawa acara juga berbicara dalam bahasa Inggris,
Namun setiap kursi dilengkapi dengan headset interpretasi simultan, yang dapat digunakan untuk memilih bahasa berbeda melalui tombol multifungsi di sandaran tangan. Xiao Ruofei tidak menggunakan headphone-nya. Dia menyadari bahwa Luyu yang berada di dekatnya juga tidak memakai headphone. Rupanya kemampuan mendengarkan dan berbicara bahasa Inggrisnya juga tidak lemah. Setelah perkenalan diri yang sederhana, pembawa acara berkata dengan suara yang menular, "Selanjutnya, mari kita sambut penerus ketiga keluarga Grasso, Wakil Presiden Grup Senior Grasso, Ibu Monica Grasso, ke panggung untuk pidatonya." Di tengah tepuk tangan semua orang, lampu sorot bersinar di pintu masuk panggung, dan sesosok tubuh kurus muncul. Dia mengenakan gaun malam biru safir bertatahkan kristal, dan kakinya yang putih dan ramping tampak selembut jade di bawah kontras sepatu hak tinggi tali hitam. Monica Grasso menaiki panggung dengan santai. Gaunnya bersinar terang di bawah sorotan. Setiap langkah yang diambilnya memiliki keindahan yang bergoyang, dan kaki yang putih dan menawan tampak mekar dengan godaan diam-diam. Ketika Xiao Ruofei melihat penerus keluarga Grasso, dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut dan hampir berdiri dari tempat duduknya. Itu dia. Bab 163, Lelang yang Memanas. Xiao Ruofei benar-benar tidak bisa mengasosiasikan wanita seksi dalam pakaian olahraga 3 di gym pagi ini dengan pewaris keluarga Grasso yang mulia, murah hati, dan mempesona. Tapi itulah kenyataannya. Monica Grasso adalah wanita bule dan yang sama yang berunding dengan Xiao Ruofei di gym pagi ini. Faktanya, Monica menyadari bahwa kursi Xiao Ruofei terlalu mencolok jadi dia naik ke atas panggung. Itu hampir berada di tengah baris pertama, dan di sekelilingnya ada dunia kelas miliarder, Ma Xiong. Saat Monica melihat Xiao Ruofei, dia juga sedikit terkejut. Namun, kondisinya jauh lebih baik daripada Xiao Ruofei. Ketika mereka berpamitan satu sama lain di pintu masuk gym hari ini, Monica melihat Xiao Ruofei berjalan menuju lift Presidential Suite dengan matanya sendiri. Saat itu, dia merasa identitas Xiao Ruofei tidak biasa. Mata indah biru tua Monica bersinar. Menatapnya berhenti pada Xiao Ruofei sejenak dan bahkan mengucap syukur elegan. Kemudian, dia melihat sekeliling penonton. Bibir merah seksi Monica sedikit terbuka saat dia berkata, "Hadirin sekalian. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri lelang trufle keluarga Grao kami. Keluarga Grao kami selalu mementingkan pasar Tiongkok. Kali ini, kami secara khusus menempatkan lelang final trufle musim ini di Tiongkok. Keluarga Grao telah mengelola trufle selama lebih dari 150 tahun, dan kami selalu mematuhinya." Monica berbicara dengan semangat dan keyakinan di atas panggung, memancarkan kepercayaan diri seorang bangsawan. Dengan kecantikan yang begitu menawan saat berdiri di atas panggung, semua orang tentu saja tidak akan sabar. Selain itu, orang barat tidak terbiasa berpidato panjang-panjang. Monica sempat memperkenalkan trufle di peletangan dan menyerahkan mikrofon kepada pembawa acara. Tentu saja, dia tidak turun dari panggung. Sebaliknya, dia berjalan ke kursi di samping dan duduk. Monica duduk dan merapikan gaunnya. Dia menatap Xiao Ruofei dan tersenyum menawan. Xiao Ruofei membalas mengangguk. Pada saat ini, Lu Yu, yang berdiri di samping Xiao Ruofei, mendekatinya dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu tahu gadis bule itu?" Xiao Ruofei terdiam sejenak. Meskipun dia beberapa kali bertukar pandang dengan Monica di atas panggung, menurutnya mereka sangat tertutup. Dia tidak mengira Lu Yu akan tiba-tiba. Xiao Ruofei menoleh untuk melihat ke arah Lu Yu dan berkata, "Kita bertemu di gym hari ini. Tidak perlu bersembunyi di sini." Dia terbuka dan jujur, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. "Aku akan memberitahu Jiang Yu saat kita kembali." "Lu kamu mencibir." Xiao Ruofei bingung. Dia bahkan tertegun selama 1 atau 2 detik sebelum dia teringat bahwa Jiang Yu adalah murid yang dia selamatkan, sahabat Lu Yu dari asrama yang sama. Xiao Ruofei tersenyum pahit, "Mengapa kamu tiba-tiba menyebut Jiang Yu? Apa keseluruhannya dengan dia?" "Kamu berpura-pura bodoh," kata Lu Yu acuh tak acuh lalu duduk tegak. Xiao Ruofei merasa seolah-olah 10.000 alpak menabraknya. Pikiran wanita ini terlalu tidak menyebutkan dan dia tidak mau berbicara dengan jelas. Sangat sulit untuk berkomunikasi. Namun, jelas tidak pantas untuk menanyakan apapun saat ini. Dia hanya bisa bertanya setelah dia turun. Pelelangan sudah dimulai. Sejujurnya,
Kualitas trufle yang dimiliki keluarga Grao yang diterbangkan ke Cina untuk dilelang kali ini sebenarnya sangat bagus. Misalnya, trufle putih di atas panggung kini memiliki berat sekitar 300 gram. Begitu tutup transparannya dibuka, aroma trufle putih yang unik dan kaya langsung memenuhi udara. Tahun ini, harga trufle putih sekitar $5.000 per kilogram. Namun saat trufle putih seberat 300 gram itu dilelang, pembeli sangat antusias. Harga awal $1.000 dengan cepat terakumulasi menjadi $5.000, lebih dari 3 kali lipat harga pasar. Tentu saja kualitas trufle yang dibawa keluarga Grao untuk dilelang kali ini sangat bagus, sehingga wajar jika harganya akan lebih tinggi. Selain itu, tradisi keluarga Grao adalah mereka akan menyumbangkan 5% keuntungan mereka dari setiap lelang untuk amal. Kali ini, uang hasil lelang di Tiongkok akan langsung disumbangkan ke Chinese Charity Foundation. Mereka yang diundang ke peletangan tersebut semuanya adalah para elit bisnis dengan kekayaan bersih yang cukup besar. Beberapa dari mereka sangat menyukai trufle, dan dengan tujuan untuk beramal, mereka tidak terlalu memperdulikan harganya. Pada akhirnya, trufle seberat 300 gram itu dijual seharga $5.888. Dari harga akhir terlihat pembelinya adalah orang Tionghoa. Seorang pria paruh baya berusia awal 40-an, mengenakan jas dan sepatu kulit, memenangkan tawaran trufle tersebut dan mendatangi staf untuk membayarnya dengan senyuman di wajahnya. Dia juga memulai pelanggan dengan baik. Lelang berikutnya berjalan lancar. Lebih dari menarik trufle dijual dengan harga lebih dari $5.000. Trufle ini umumnya memiliki berat sekitar 300 gram. Sebagian besar pembelinya berasal dari Huaxia. Tentu saja, beberapa hal penting belum mengajukan penawaran, sebagian besar peserta lelang adalah usaha kecil dan menengah atau industri makanan dan minuman. Saat pelanggan berlangsung, trufle yang dikeluarkan menjadi semakin berat. Trufle putih di atas 500 gram juga mulai bermunculan. Antusiasme semua orang benar-benar bangkit, dan beberapa koki dari restoran terkenal barat juga mulai berpartisipasi dalam peletangan. Trufle putih seperti Yingling pasti bisa menjadi harta karun sebuah restoran barat. Meskipun hanya akan bertahan selama 2 atau 3 hari, hal itu pasti dapat membawa popularitas besar dan reputasi yang gemilang bagi restoran tersebut. Harganya juga naik pesat, dan tak lama kemudian, trufle putih seberat 580 gram terjual lebih dari $10.000. Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa sebagai penggemar setia trufle putih, Ma Xiong bahkan tidak menawar satu kali pun. Dia hanya duduk di sana dengan senyuman di wajahnya. Dapat dipahami jika Ma Xiong tidak menawar. Bagaimanapun, sebagai orang super kaya, dia punya standar yang sangat tinggi. Trufle yang dilelang mungkin sangat berharga di mata orang lain, tetapi Ma Xiong mungkin tidak terlalu terpengaruh. Namun, bahkan koki restoran Prancis di lantai atas Hotel Heng Feng Jiahua, Mark Lawrence, sama sekali tidak bermaksud berpartisipasi dalam penawaran, yang membuat semua orang sedikit bingung. Benar, pada tahap pelanggan ini, persaingan antara restoran-restoran barat kelas atas seharusnya menjadi yang paling sengit. Tentu saja banyak orang yang merasa agak aneh. Suasana lelang di aula sangat meriah, dan perhatian semua orang masih lebih banyak terdengar di panggung. Saat pelanggan berlanjut, Xia Ruofei melakukan perhitungan kasar. Total harga trufle seharusnya mencapai sekitar $300.000 Amerika. Akhirnya, juru lelang menggunakan nada yang sangat menular dan berkata secara berlebihan, "Hadirin sekalian, selanjutnya adalah grand final hari ini." Ini juga merupakan trufle putih terbesar yang dikumpulkan oleh keluarga Grao di musim trufle ini. Beratnya 1,45 kg. Ini adalah beban yang hampir memecahkan rekor dunia. Begitu juru lelang mengatakan ini, rapat langsung berbondong-bondong. Bab 164, mencuri pusat perhatian. Seolah-olah ada bom yang dilemparkan ke udara yang tenang, suara mendengung terdengar di tempat tersebut. Untuk sesaat, berbagai bahasa diucapkan secara bersamaan. Ya Tuhan! Sebenarnya beratnya 1,45 kg, aku tidak salah dengarkan. Ya Tuhan! Ini keajaiban! Sumpah, ini mungkin trufle terbesar yang pernah kulihat seumur hidup, katanya. Juru lelang juga sangat berpengalaman. Dia berdiri di atas panggung dengan senyum profesional sampai diskusi semua orang perlahan mereda. Ia kemudian melanjutkan, trufle ini ditemukan 18 jam yang lalu di wilayah Alba, Italia. Itu tepat pada waktunya untuk penerbangan ke Tiongkok,
Jadi itu benar-benar ditambahkan ke lelang pada menit terakhir. Setelah itu, juru lelang memberi isyarat, dan seorang wanita dengan Cheongsam berjalan ke atas panggung dengan membawa nampan besar. Dia meletakkan nampan itu di panggung pajangan di tengah panggung, dan juru lelang berjalan mendekat dan merobek sutra merah yang menutupinya, menampilkan trufle besar. Semua orang, termasuk Xia Ruofei, menoleh. Mereka melihat trufle putih seukuran bola voli dalam wadah tertutup. Trufle besar itu secara visual terlihat mencolok di bawah sorotan. Juru lelang terus mengangkat penutup transparan tersebut. Seketika, aula yang sudah dipenuhi aroma trufle seakan dipenuhi dengan wangi istimewa tersebut. Reputasi keluarga Grao tidak diragukan lagi, dan tidak diragukan lagi ini adalah trufle putih kelas atas. Bahkan Ma Xiong mau tidak mau tergerak. Juru lelang tersenyum. Ini adalah trufle putih terbesar tahun ini. Harga awal adalah $100.000. Dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari $5.000. Teman yang tertarik dapat mulai menawar. Tingkat trufle putih ini jelas tidak bisa diukur dengan harga rata-rata pasar. Harga awal $100.000 terkesan sangat mahal, tetapi hampir tidak ada orang yang berpikir serius. Ini adalah trufle putih terbesar tahun ini. Hanya namanya saja sudah sepadan dengan harganya. Oleh karena itu, segera setelah suara juru lelang turun, seseorang di bawah mengangkat tandanya dan melaporkan harganya. $110.000. Teman ini, nomor 59, menawar $110.000 as. Kata juru lelang cepat. $115.000. $125.000. $130.000. Tawaran datang satu demi satu, dan juru lelang bahkan tidak punya waktu untuk kembali menawarkannya. Segera, penawaran baru akan diumumkan. Harganya terus naik, dan segera menembus $200.000. Banyak orang yang memandang Ma Xiong, berpikir bahwa sepotong trufle sebesar itu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Apalagi ini juga merupakan grand final hari ini. Jika dia masih tidak bergerak, itu sama saja dengan datang ke sini tanpa melakukan apapun. Namun, Ma Xiong tetap duduk kokoh di kursinya dan tidak berniat menawar. Saat ini, sebuah suara datang dari sisi kanan baris ketiga. $250.000. Xia Ruofei merasa suara itu familiar. Dia tidak bisa menahan diri untuk memutar dan melihat ke sumber suara. Dia segera mengungkapkan senyuman aneh. Ternyata yang menaikkan harga sebesar $50.000 adalah Blake yang tadi pagi berkompetisi dengan Xia Ruofei di game dan memberdayakan dirinya sendiri. Tawaran Blake segera menghentikan penawarannya. Peningkatan satu kali sebesar $50.000 agak menakutkan. Nomor 23, Tuan Blake, menawar $250.000. Juru lelang memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menegosiasikan Blake dengan lantang. Jelas sekali, $250.000 itu jauh dari yang diinginkan banyak orang, sehingga penawaran hanya terhenti sesaat. $260.000. Seseorang dengan cepat menambahkan. $270.000. Blake menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Pihak lain berpikir sejenak, tetapi sebelum dia dapat berbicara, seseorang dari seberang aula mengajukan penawaran baru. $275.000. Blake dengan tenang mengangkat papanya dan berkata, $300.000. $25.000 tawaran lainnya ditawarkan, dan juru lelang segera kembali, Mr. Blake telah menawar as $300.000. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Blake berdiri dan berkata sambil tersenyum anggun, Monica, trufle kelas atas ini sama memesonanya kamu. Saya bertekad untuk mencapainya. Monica tetap tersenyum sopan dan tidak menanggapi kata-kata Blake. Namun, Xia Ruofei bisa melihat sedikit rasa jijik di matanya. Tawaran Blake membuat suasana semakin panas, karena pada dasarnya harga sudah mendekati batas. Tidak ada harga yang jelas untuk trufle langka ini. Pada tahun 2007, trufle putih seberat 1.497 kg dijual seharga $330.000. Pada tahun 2014, trufle putih seberat 1,89 kg dijual seharga $60.000. Ini adalah trufle putih terbesar yang ditemukan sejauh ini. Seseorang pernah menawarkan $1 juta untuk membelinya, tetapi ditolak. Jadi, harga kesepakatan sebesar $60.000 tidak cukup untuk menjelaskan masalahnya. Trufle hari ini berbobot 1,45 kg, dan merupakan tahun dengan hasil yang sangat tinggi,
sehingga masuk akal jika menggunakan harga lelang tahun 2007 sebagai acuan. Tawaran Blake kini mendekati harga akhir trufle putih seberat 1,49 kg. Beberapa pengusaha dan chef papan atas yang bersemangat bersaing pun mulai mempertimbangkan untung ruginya. Bukan karena mereka tidak mampu memecahkan masalah, tetapi orang kaya tidak akan mau menjadi orang yang boros. $305.000. Akhirnya, seseorang mengajukan tawaran lebih tinggi. Senyuman di wajah Blake membeku, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa ragu saat ini, jadi dia segera menyetujui kesepakatan. $310.000. Menaikkan harga tanpa ragu-ragu setelah pihak lain mengajukan penawaran juga merupakan strategi psikologis untuk menunjukkan tekad seseorang untuk menang. Benar saja, ketika tawaran Blake keluar, pihak lain mengangkat bahu dan duduk, jelas tidak akan bersaing lagi. Setelah juru lelang bertanya beberapa kali, akhirnya dia mulai menghitung mundur. Faktanya, harganya sudah melebihi ekspektasi mereka. $310.000 sekali saja, $310.000 disalurkan 2 kali lipat. Pada saat ini, Ma Xiong, yang berdiri di samping Xia Ruofei, tiba-tiba mengangkat tandanya dan berkata tanpa tergesa-gesa, $320.000. Xia Ruofei terkejut. Dia segera menjawab dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan tua Ma, kenapa kamu?" Ma Xiong tahu bahwa Xia Ruofei akan melelang sejumlah trufle putih. Dia telah melihat trufle dengan matanya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa trufle buatan Xia Ruofei memiliki kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, umumnya lebih berat daripada yang dijual oleh keluarga Grasso. Ma Xiong tidak perlu bersaing untuk mendapatkan trufle putih dengan harga setinggi itu. "Xia Sheng, jangan apa-apa. Aku hanya tidak menyukainya." Ma Xiong tersenyum. "Ah?" Xia Ruofei bahkan lebih terkejut lagi. Mata Ma Xiong masih muncul pada trufle putih di atas panggung di depannya. Dia berkata sambil tersenyum tipis, "Karena anak ini ingin mencuri wanitamu, Xia Sheng. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan dia menjadi pusat perhatian." Beberapa ratus ribu dolar bukanlah apa-apa. Wajah Xia Ruofei menjadi gelap dan dia benar-benar ingat. Bab 165, awal dari pertunjukan yang bagus. Tentu saja, Ma Xiong tidak terlalu bosan dan peduli dengan gosip Xia Ruofei. Namun, dia sangat menghargai Xia Ruofei, jadi dia secara pribadi meminta hotel untuk menyediakan semua layanan dan melaporkan kepadanya jika terjadi sesuatu. Pihak hotel tidak berani menunda soal Xia Ruofei yang memukuli Blake di game. Mereka segera melaporkannya ke Ma Xiong karena ini hanyalah konflik kecil. Selain itu, saat Monica naik ke atas panggung diam, dia melakukan kontak mata dengan Xia Ruofei beberapa kali dan bahkan saling tersenyum. Bahkan Luyu dengan tajam menyadarinya, dan Ma Xiong yang berpengalaman secara alami juga melihatnya dengan jelas. Xia Ruofei memaksakan senyum dan berbisik kepada Ma Xiong, "Ma, saya tidak puas dengan Monica. Bukan urusanku bagaimana Blake menjadi pusat perhatian. Anda tidak perlu membuang-buang uang ini. Itu hanya beberapa ratus ribu dolar as, bukan apa-apa." Ma Xiong tertawa. "Xia Sheng, saya membeli trufle ini karena suatu alasan. Restoran Prancis di lantai paling atas Jiahua sedang mempersiapkan pesta trufle, dan ini akan berguna." Xia Ruofei tersenyum pahit dan menutup mulutnya. Dia tahu Ma Xiong hanya membuat alasan. Memang benar restoran Prancis membutuhkan trufle, tetapi mereka bisa saja menunggu trufle Xia Ruofei dibawa keluar sebelum mereka berpartisipasi dalam peletangan. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk trufle ini. Namun, karena Ma Xiong memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Xia Ruofei tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya untuk mundur sekarang. Di sisi lain, otot wajah Blake bergerak-gerak saat Ma Xiong mengajukan penawaran. Dia secara alami mengenali dunia taipan kelas Ma Xiong. Yang membuatnya semakin gugup adalah dia melihat ke arah suara itu dan melihat Xia Ruofei duduk di samping Ma Xiong. Keduanya masih berbicara dengan suara pelan. Dari segi sumber daya keuangan, kelompok Blake jauh lebih rendah dibandingkan kelompok Heng Feng. Apalagi Blake bukan ketua kelompok, jadi dia tidak bisa menawarkan harga tinggi sesuai keinginan hatinya. Jika dia membeli trufle dengan harga yang jauh melebihi nilai sebenarnya, dia pasti tidak akan bisa menjelaskannya kepada grup Heng Feng ketika dia kembali. Ma Xiong, sebaliknya, tidak memiliki kekhawatiran seperti itu.
Dia adalah bos grup tersebut, dan selama dia mau, tidak ada yang berani mengatakan apapun meskipun dia mengeluarkan 100 juta dolar untuk membelinya. Tentu saja, ini hanyalah contoh ekstrim. Kenyataannya, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. MA Xiong bukanlah orang bodoh. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Ketua MA Group Heng Feng. Ketua MA telah menawar 320 ribu dolar AS. Juru lelang begitu bersemangat hingga wajahnya sedikit merah. Adakah yang mau menawar harga lebih tinggi? Jika tidak, trufle terbesar tahun ini akan jatuh ke tangan Ketua MA. Ekspresi Blake terus berubah. Dia sedang berjuang dengan pikirannya. Setelah sekian lama, dia membekukan gigi dan mengangkat tanda itu sambil berteriak, 330 ribu dolar. Harga tersebut pada dasarnya sama dengan harga akhir trufle putih seberat 1,49 kg pada tahun 2007. Namun, MA Xiong tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat tandanya segera setelah Blake menyelesaikan kata-katanya dan berkata dengan tenang, 350 ribu dolar. Kenaikan satu kali sebesar 20 ribu dolar, dan itu adalah harga yang sangat tinggi. Blake segera duduk kembali di kursinya seperti bola kempes. Harga ini di luar kewenangannya. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa meskipun dia terus menaikkan harga, dia tidak akan mampu bersaing dengan MA Xiong jika dia bertekad untuk membelinya. Sebenarnya, Blake sempat berpikir untuk menaikkan harga, tapi dia tidak berniat membeli trufle tersebut. Dia hanya ingin MA Xiong mengeluarkan lebih banyak uang. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya pada akhirnya, terutama ketika dia melihat Xiao Fei dan MA Xiong saling berbisik. Dia tidak berani mengambil risiko. Jika MA Xiong menyerah setelah menaikkan tawaran, dia akan mendapat masalah. Melihat Blake sudah menyerah, juru lelang mulai menghitung mundur. Tak heran, trufle putih raksasa seberat 1,45 kg itu dibeli oleh MA Xiong dengan harga tertinggi 350 ribu dolar AS. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. MA Xiong berdiri sambil tersenyum dan melambai kepada para tamu di belakangnya. Monica berdiri dan berjalan ke depan panggung. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Ketua MA Kelompok Heng Feng, atas kemurahan hati Anda. Meskipun Monica berterima kasih kepada MA Xiong, dia menatap Xiao Fei dengan senyum tipis. Xiao Fei membalasnya dengan senyuman pahit. Saat palu jatuh ke langit trufle putih tinggi, lelang trufle keluarga Grao berakhir. Monica kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah mengikuti lelang. Pada saat yang sama, dia juga memberikan gambaran beberapa pertukaran bisnis yang akan dilakukan grup Grasso di kota Shenzhen dalam 2 hari ke depan. Sebagai penerus ketiga keluarga Grasso, tentu saja ia tidak datang ke Cina hanya untuk pelanggan yang hanya memiliki total nilai transaksi 600.000 hingga 700.000 dolar AS. Kelompok Grasso juga telah mengatur kegiatan bisnis lainnya selama perjalanan mereka ke Tiongkok. Pada saat yang sama, Monica juga mengumumkan bahwa ia akan mendonasikan 5% dari total nilai transaksi, yaitu sekitar 35.000 dolar AS, kepada Huaxia Charity Foundation. Ini juga merupakan tradisi keluarga Grao. Meski tidak banyak uang, namun tidak ada perbedaan besar atau kecil dalam amal, sehingga penonton tetap memberikan tepuk tangan meriah. Setelah peletangan berakhir, MA Xiong dan yang lainnya meninggalkan ruang penyimpanan dan pergi ke ruang penyimpanan berukuran sedang di lantai yang sama. Luasnya sekitar 200 meter persegi. Mereka sudah membuat semua persiapan untuk trufle Xiao Fei. Semua tamu yang telah diberitahu sebelumnya juga pergi ke ruang perjamuan untuk memenuhi undangan MA Xiong. Tentu saja, tidak ada yang akan menolaknya. Saat ini, Monica berjalan dengan cepat. Dia memandang Xiao Fei sambil tersenyum dan berkata kepada MA Xiong, Tuan. MA, saya dengar Anda akan segera mengadakan lelang. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk hadir? MA Xiong terdiam sebelum menjawab, Nona Grasso, sejujurnya, lelang yang saya siapkan untuk teman saya ini juga untuk trufle. Saya rasa Anda tidak perlu memperbaikinya, bukan? Namun, jika Anda ingin berpartisipasi, kami tentu akan menyambut Anda. Monica sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka trufle akan dilelang juga. Namun, dia segera terkekeh dan berkata, kalau begitu, terima kasih, Pak MA. Kemudian, dia secara alami berjalan berdampingan dengan Xiao Fei menuju ruang perpustakaan berukuran sedang. Lu Yu, yang berada di samping, tidak mau sedikit mengernyit saat melihat ini.
Namun, dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan dan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam mengikuti mereka. Ketika mereka sampai di ruang perjamuan berukuran sedang, para tamu mengambil tempat duduk mereka. Tamu undangannya di sekitar peserta lelang sebelumnya. Ketika Ma Xiong dan Xia Ruofei melihat Blake, mereka tercengang. Namun, ekspresi mereka dengan cepat kembali normal. Ma Ziminglah yang mengundang para tamu. Kecuali beberapa orang yang memiliki status serupa di dunia bisnis dengan Ma Xiong. Ma Xiong secara pribadi menyapa mereka. Tamu lainnya dipilih oleh Ma Ziming berdasarkan kekuatan ekonomi dan status sosial mereka. Kelompok Blake cukup terkenal di industri makanan dan minuman global, sehingga tidak ada keraguan jika Blake diundang. Faktanya, selain Ma Xiong, Xia Ruofei, Ma Ziming, kepala koki restoran Prancis di lantai paling atas, Mark Lawrence, dan Monica, yang baru saja mengetahui masalah, yang lainnya, termasuk Tian Huixin dan Lu Yu, tidak mengetahui secara spesifik isi konferensi pers ini. Ma Xiong dan Xia Ruofei saling memandang dan berjalan ke atas panggung bersama. Kelompok Blake cukup terkenal di industri makanan dan minuman global, sehingga tidak ada keraguan jika Blake diundang. Faktanya, selain Ma Xiong, Xia Ruofei, Ma Ziming, kepala koki restoran Prancis di lantai paling atas, Mark Lawrence, dan Monica, yang baru saja mengetahui masalah, yang lainnya, termasuk Tian Huixin dan Lu Yu, tidak mengetahui secara spesifik isi konferensi pers ini. Ma Xiong dan Xia Ruofei saling memandang dan berjalan ke atas panggung bersama. Bab 166, Bab 163, Langkah Besar. Setelah mereka berdua naik ke atas panggung, suara obrolan ringan dan percakapan di tempat tersebut tiba-tiba menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada panggung. Ma Xiongxian mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semuanya atas cinta kalian. Lelang hari ini diputuskan saat itu juga, terutama untuk teman kecilku Xia Ruofei, Xia Sheng. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya yakin tidak ada yang akan menyesal datang ke pelelangan ini." Setelah dia selesai berbicara, Ma Xiong memberikan mikrofon kepada Xia Ruofei dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Dia turun dari panggung dan duduk di kursi kosong di baris pertama. Tian Huixin dan Lu Yu, yang berada di samping, sangat penasaran. Tian Huixin mau tidak mau menoleh ke suaminya dan bertanya, "Ziming, apa yang akan dilelang Xia? Kamu akan segera tahu." Ma Ziming berkata sambil tersenyum. "Xia Sheng selalu penuh kejutan, dan kali ini pasti tidak terkecuali." "Paman, kenapa kamu masih membuat kami tegang? Barang bagus apa yang bisa dilelang orang itu?" Lu Yu Jiao bertanya. Bahkan jika dia menjual seluruh lahan pertaniannya, uang sebanyak itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian orang-orang kaya ini. Ma Ziming tertawa dan berkata, kamu, jangan meremehkan Xia Sheng. Ayahku juga menantikan pelelangannya." Lu Yu melihat ke arah Xia Ruofei yang berada di atas panggung dan cemberut. "Aku tidak percaya padamu." Xia Ruofei mengenakan setelan brioni yang disetrika dengan baik, terlihat agak ramah tamah. Di bawah pandangan semua orang, dia tidak mengalami demam panggung sama sekali. Dia mengangkat tangannya sedikit ke sisi panggung, dan sederet wanita upacara yang tinggi dan cantik, masing-masing memegang nampan, berjalan ke atas panggung secara berurutan. Sama seperti pelelangan tadi, barang-barang di nampan ditutupi dengan sutra merah. Para pramusaji meletakkan nampan-nampan itu dengan rapi di atas dua baris meja pajangan panjang lalu pergi dengan tertib dari sisi yang lain. Xia Ruofei mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Halo semuanya. Saya CEO Paradise Corporation, Xia Ruofei. Terima kasih atas kehadiran Anda, dan terima kasih atas dukungan penuh Pak Ma. Terima kasih, Jiahua Hotel, karena telah menyediakan tempat dan layanan yang luar biasa bagi saya." Kemudian, Xia Ruofei berkata langsung, "Para tamu yang datang hari ini semuanya dari lelang truffle keluarga Grao. Saya yakin semua orang adalah penggemar setia truffle. Perusahaan surga kami juga memiliki sejumlah truffle yang sangat bagus, jadi kami berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan lelang. Teman-teman yang barusan tidak berhasil mendapatkan truffle putih keluarga Grao, jangan lewatkan kesempatan ini." Begitu Xia Ruofei menyelesaikan kalimatnya, para tamu mulai berdiskusi satu sama lain. Banyak dari mereka yang tampak kecewa. Mereka datang atas nama Ma Xiong, namun mereka tidak menyangka bahwa yang dimaksud adalah seorang pemuda, dan barangnya adalah truffle.
Truffle apa yang kualitasnya lebih tinggi daripada truffle grasso? Orang-orang yang hadir semuanya sangat pemilih, dan barang-barang biasa tidak menarik perhatian mereka. Lebih-lebih lagi, pemilik truffle di atas panggung adalah orang Cina. Truffle Tiongkok tidak begitu populer secara internasional, dan harganya bahkan 10 hingga 20 kali lebih rendah daripada truffle asli Italia. Terus terang, itu adalah barang murah, dan orang-orang kelas atas ini pasti tidak akan membelinya. Sebagian besar orang masih berbisik, tetapi Blake, yang telah dikalahkan oleh Xiao Fei 2 kali, segera berdiri. Dia memiliki senyum menggoda di wajahnya dan bertanya dengan keras, Xia, apakah menurutmu orang-orang di sini cukup untuk membeli truffle Cina murah di tanganmu? Saya sarankan Anda membatalkan pelelangan. Kalau tidak, jika semua barang dibiarkan tidak terjual, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ekspresi Xiao Fei tidak berubah. Dia memandang Blake dan berkata, Tuan Blake, apa yang membuatmu berpikir aku akan melelang truffle murah? Kami bahkan belum melihat barang lelangnya, apakah Anda memiliki mata X-ray? Apakah ada kebutuhan untuk melihatnya? Blake berkata dengan nada menghina, truffle Huaxia hanyalah sampah yang tidak bisa ditampilkan di atas panggung. Pasar arus utama barat bahkan tidak mengakui truffle Tiongkok. Meskipun banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Blake dan tidak terlalu memikirkan truffle Xiao Fei, mereka tetap sangat percaya diri. Meskipun apa yang dikatakan Blake sebagian besar benar, semua orang Tionghoa yang hadir mau tidak mau merasa marah ketika mendengar nada menghina Blake terhadap truffle. Di sisi lain, Xiao Fei masih sangat tenang. Dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan truffle dan lingkungan tempat tumbuhnya, truffle tidak sesuai dengan selera orang Eropa dan Amerika, jadi faktanya harganya rendah. Tapi bagaimanapun juga, truffle adalah bahan kelas atas, anugerah dari Tuhan. Mengapa ada sampah di mulut Pak Blake? Apakah ini cara grup FNB Blake memperlakukan bahan-bahan berharga? Ekspresi Blake sedikit berubah. Kebanyakan orang yang hadir adalah orang kaya, dan banyak dari mereka adalah orang Tionghoa. Tindakan Xiao Fei tidak akan berdampak baik bagi reputasi grup restoran Blake. Aku tidak, dia berkata dengan cepat. Lagi pula, saya sudah membicarakan tentang truffle merek Paradise dari awal hingga akhir. Saya rasa saya belum pernah mengatakan bahwa truffle perusahaan kita diproduksi di Cina, bukan? Xiao Fei tidak memberi Blake kesempatan untuk menjelaskan dan menyelanya. Bagaimana Tuan Blake sampai pada kesimpulan bahwa saya akan melelang truffle Huaxia? Atau apakah kamu hanya berbicara omong kosong? Suara Xiao Fei menjadi semakin tegas saat dia berbicara, dan matanya menjadi dingin. Di antara penonton, mata Monica berbinar. Dialah orang pertama yang bertepuk tangan. Orang-orang kaya Tiongkok di antara penonton juga bertepuk tangan, diam-diam bersorak atas rangkaian serangan balik yang luar biasa dari Xiao Fei. Wajah Blake menjadi semakin jelek saat melihat Monica bertepuk tangan lebih dulu. Dia mencibir dan berkata, di mana lagi bisa diproduksi jika bukan Huaxia? Mungkinkah itu Italia? Prancis? Area produksi truffle tradisional semuanya dimonopoli oleh beberapa kelompok besar, termasuk keluarga Grau. Produksi tahunan truffle di dunia terbatas, jadi di mana Anda bisa menemukan apa yang disebut truffle berkualitas tinggi ini. Ini rahasia bisnis kami, no comment. Bibir Xiao Fei melengkung saat dia berbicara. Kemudian, dia melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan lantang, seperti kata pepatah, apa yang kamu dengar itu salah, tetapi apa yang kamu lihat itu benar. Saya yakin tidak semua orang sebodoh Tuan Blake. Segmen kecil berikutnya seharusnya bisa membuat semua orang membuat penilaian yang benar. Dengan itu, Xiao Fei berjalan ke tempat pajangan panjang dan menurunkan sutra merah di tepinya. Sebuah wadah tertutup transparan muncul di depan semua orang. Ada sepotong besar truffle putih di dalamnya. Xiao Fei membuka sampul transparan dan membawa truffle putih ke tempat pajangan kecil di tengah panggung. Timbangan elektronik sudah ditempatkan di sana. Xiao Fei meletakkan truffle putih pada timbangan, dan pembacaannya segera ditampilkan. Salah satu staf hotel mengambil kamera video dan memotret bacaan tersebut. Saat berikutnya, layar lebar menayangkan video. 512 gram. Semua penonton melihat nomor ini melalui layar lebar pada waktu yang bersamaan. Suara diskusi langsung terdengar. Truffle Huaxia biasanya berukuran relatif kecil,
tetapi trufle putih ini sudah lebih dari setengah kilogram. Itu bahkan lebih besar dari selusin trufle yang dibawa keluarga Grasso pada awal pelelangan. Hal ini memang di luar dugaan banyak orang. Ekspresi Blake sedikit berubah, tapi dia dengan cepat menghibur dirinya sendiri. Ini pasti trufle terbesar yang dia punya dalam kelompok ini. Meskipun trufle Tiongkok adalah sampah, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghasilkan 1 atau 2 trufle yang lebih besar setiap tahunnya. Xia Ruofei berkata tanpa tergesa-gesa. Seorang pemimpin lama Huaxia pernah berkata, latihan adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Jadi, kualitas trufle hanya bisa diketahui dengan mengalaminya sendiri. Dengan itu, Xia Ruofei bertepuk tangan 2 kali dan pintu ruang perjamuan dibuka pada saat yang bersamaan. Barisan pramusaji jangkung dan cantik masuk. Masing-masing memegang nampan dengan 3 hingga 4 piring di atasnya. Para pelayan bolak-balik di tempat tersebut seperti kupu-kupu, membagikan piring kepada setiap tamu. Segera, semua orang menerima salinannya. Xia Ruofei tersenyum. Sekarang, semua orang telah menerima telur gulung yang dibuat oleh kepala koki restoran Prancis di lantai paling atas, Tuan Mark Lawrence. Tapi tolong jangan terburu-buru memakannya, karena pertunjukan yang bagus belum datang. Xia Ruofei mengangguk ke sisi panggung. Koki bintang Michelin, Mark Lawrence, naik ke atas panggung dengan seragam koki putih dan topi koki tinggi. Dia mendatangi Xia Ruofei dan menoleh ke arah Xia Ruofei dengan tatapan bertanya-tanya. Xia Ruofei mengangguk. Setelah mendapat konfirmasi dari Xia Ruofei, Mark Lawrence segera mengambil potongan besar trufle di timbangan elektronik dan berjalan menuruni panggung menuju kursi para tamu. Xia Ruofei berdiri di atas panggung dan berkata sambil tersenyum, "Ya, semua orang benar. Selanjutnya, saya akan mengundang semua orang di ruang perjamuan untuk mencicipi trufle putih ini." Begitu Xia Ruofei selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Bab 167, tak tertandingi. Sepotong trufle sebesar itu langsung dibagikan dan dimakan? Semua orang tidak percaya. Perlu diketahui bahwa pada lelang trufle keluarga Grao, trufle seberat 580 gram itu telah terjual seharga $10.000 AS. Trufle ini juga lebih dari 500 gram, tetapi Xia Ruofei benar-benar mengeluarkannya untuk dibagikan kepada semua orang. Mengenai betapa berharganya trufle putih, seseorang pernah menggambarkan sebuah pemandangan di sebuah restoran barat dengan lingkungan yang elegan, seorang fanatik trufle duduk tegak dan diam, dan di sana berdiri seorang koki Italia dengan ekspresi serius. Ada menempatkan Italia di depan pelanggan. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke koki. Koki mengambil sebagian trufle putih dan menggunakan trufle tersebut untuk mengupas 4 potongan trufle yang setipis kertas. Lalu, sang koki berkata tanpa ekspresi, $100, Pak. Otot wajah pelanggan bergerak-gerak. Dia menghirup aroma trufle yang kuat dan memberi isyarat lagi. Koki kemudian mengambil 4 potong trufle ringan lagi dan berkata, $200, Pak. Irisan trufle khusus dapat memotong trufle menjadi irisan yang sangat tipis. Seperempat potong trufle ini hampir tidak berbobot, dan harganya $100 di restoran barat. Nilai trufle putih terlihat jelas. Dan Xia Ruofei sebenarnya telah mengeluarkan trufle utuh lebih dari 500 gram untuk dicicipi semua orang secara gratis. Mungkinkah murah hati itu? Semua orang memikirkan satu kemungkinan, yaitu sisa trufle yang masih tertutup sutra merah di atas panggung tidak akan lebih ringan dari potongan ini. Namun, semua orang merasa itu agak sulit dipercaya. Bahkan pada lelang yang diadakan oleh keluarga Grao, mustahil membuat semua trufle lebih dari 500 gram. Trufle sebesar itu biasanya sulit didapat. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Tuan Xia ini sangat murah hati. Ya Tuhan. 512 gram trufle putih, gratis sesuai selera. Tiba-tiba aku memenuhi antisipasi untuk lelang ini. Para tamu berdiskusi dengan penuh semangat. Saat ini, chef bintang Michelin, Mark Lawrence, sudah lebih dulu sampai di bawah panggung. Dia pertama kali datang ke M.A. Siong, mengeluarkan trufle kecil dari saku jas chefnya, dan terus-menerus mengupas 6 atau 7 potong trufle dan menaruhnya di piring M.A. Siong. Trufle berkumpul dari jarak dekat. Apalagi setelah dibelah, aroma khasnya langsung merasuki penonton. Para pelahap mengendus pada saat yang sama, dan kemudian menampilkan ekspresi mabuk. Dari segi penampilan,
kualitas, dan keharuman, Truffle Chiarovei tidak kalah dengan Truffle Alba milik keluarga Lasuo. Bahkan mungkin lebih baik. Awalnya, beberapa orang memiliki pemikiran yang sama dengan Blake. Mereka berpikir bahwa meskipun Truffle Chiarovei berat, mereka tidak enak Truffle Grazo. Banyak orang bahkan mengira bahwa Truffle Chiarovei adalah yang disebut Truffle Cina murah. Kini, pikiran orang-orang ini mulai goyah. Wajah Blake semakin tidak sedap dipandang. Gerakan Mark Lawrence sangat diaktifkan. Dia dengan cepat menambahkan truffle ke piring Ma Xiong, Ma Ziming, Tian Huixin, Lu Yu, dan bahkan Huan Huan. Kemudian, dia berjalan melewati para tamu tanpa henti dan menambahkan potongan truffle putih ke piring semua orang. Aroma unik truffle putih semakin kuat, dan seluruh ruang dipenuhi dengan aroma istimewa ini. Segera, Mark Lawrence menemui Blake. Gerakan Mark Lawrence halus dan alami, tapi dia berhenti ketika sampai di Blake. Mark Lawrence mengangkat bahu dan berkata, "Saya yakin Tuan Blake tidak ingin verifikasi truffle murahan seperti itu." Setelah itu, Mark Lawrence berjalan melewati Blake dan menuju tamu berikutnya. Melihat hal tersebut, para tamu dari Cina semuanya tertawa. Lu Yu bahkan memimpin dengan bertepuk tangan. Meskipun Lu Yu seringkali tidak menyukai Chiarovei, saat Chiarovei diejek oleh Blake di atas panggung tadi, Lu Yu sangat marah dan hampir berdiri untuk memarahi Blake tanpa mempedulikan citranya. Tindakan Mark Lawrence membuat Lu Yu dan masyarakat Tionghoa yang hadir merasa sangat lega. Wajah Blake berubah sangat jelek. Dia meletakkan piring yang tidak sedap dipandang dan ingin meninggalkan meja dengan marah, tapi dia duduk kembali dengan wajah pucat setelah beberapa perubahan ekspresi. Blake memenuhi gigi dan berkata dalam hatinya, "Aku ingin melihat seberapa banyak harga truffle murah milikmu ini." Di bawah memutar semua orang, Blake menolak untuk pergi. Dia masih dengan keras kepala percaya bahwa truffle Chiarovei tidak bagus. Selain Blake, seluruh aula dipenuhi dengan suasana bahagia. Segera, setiap orang diberi 6 atau 7 truffle. Mark Lawrence masih memiliki separuh truffle yang tersisa, jadi dia tidak ragu-ragu dan memulai pembagian putaran kedua. Pada akhirnya, semua truffle diumumkan, dan setiap orang rata-rata mendapat sekitar 10 truffle. Semua orang yang melihat irisan truffle putih yang dipotong oleh Mark Lawrence memiliki pola seperti standar di permukaannya. Aroma unik dari truffle kelas atas sangat kaya, setelah menambahkan beberapa potong truffle ke dalam telur dadar biasa. Itu memiliki efek mengubah batu menjadi emas, membuat semua pelahap ngiler karena nafsu. Silakan nikmati rasanya. Chiarovei berkata sambil tersenyum. Setidaknya ada 100 orang di seluruh aula. Semua orang gemetar sepotong truffle putih bersama-sama. Pemandangannya sungguh spektakuler, terutama di tengah kayanya aroma truffle. Semua orang mengungkapkan ekspresi mabuk. Banyak orang mengambil piringnya dan menarik napas dalam-dalam terlebih dahulu. Mereka mulai berdetak telur dadar truffle putih di tengah aromanya yang menyengat. Segera, aula dipenuhi dengan kekaguman. Rasa murni yang tak tertandingi. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa ini adalah truffle putih terlezat yang pernah saya rasakan selama 20 tahun saya berkecimpung di industri ini. Ini adalah desahan seorang koki dari restoran barat ternama. Rasanya luar biasa. Saya merasa selera saya akan meledak. Truffle putih ini jelas merupakan barang kelas atas, pujian yang naik turun membuat wajah Blake menjadi semakin jelek. Di matanya, ini benar-benar mustahil. Wajah Blake berubah menjadi hijau saat dia berpikir, mungkinkah orang-orang ini bekerja oleh anak itu? Tentu saja, pemikiran ini hanya terlintas di benak saya. Siapapun yang memiliki sedikit rasionalitas akan tahu bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Semua orang di ruangan itu adalah koki super kaya dan terkenal. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membeli semuanya. Segera, segmen kecil, ini akan segera berakhir. Chiarovei melihat semua orang hampir selesai makan dan tersenyum. Dia berjalan langsung ke dua meja pajangan panjang dan menurunkan kain sutra merah yang menutupinya satu persatu, hanya menyisakan 5 truffle di tengahnya. Truffle lainnya terungkap. Melihat truffle besar yang tertata rapi di atas panggung, para tamu semua teringat. Sepertinya mereka berhenti bernapas. Bab 168, luar biasa panas. Meski sebagian orang sudah menduganya sebelumnya, namun ketika benar-benar melihat truffle di atas panggung, tetap saja dampak visualnya sangat mengejutkan. Total ada 12 truffle, 7
7 di antaranya adalah trufle putih, yang masing-masing berukuran tidak lebih kecil dari yang baru saja disebarkan ke semua orang. 5 trufle hitam yang tersisa tidak lebih kecil dari trufle putih. Jika penyelenggara pelanggan adalah pedagang trufle tradisional seperti keluarga Grao, mungkin semua orang tidak akan terlalu terkejut. Namun, Xia Ruofei hanyalah seorang pemuda yang tidak dikenal, dan Paradise Corporation terlebih lagi adalah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Sungguh sulit dipercaya mereka bisa menghasilkan begitu banyak trufle berukuran besar sekaligus. Terlebih lagi, banyak orang yang memperhatikan bahwa di tengah-tengah panggung pertunjukan, terdapat 5 wadah tertutup yang menutupi sutra merah, tidak terlihat secara langsung oleh semua orang. Hal ini pun membuat imajinasi orang menjadi pembohong. Trufle yang dipajang di depan semua orang sudah cukup besar. Apakah sisa potongannya bisa lebih besar lagi? Menurut pemikiran normal, memang demikianlah masalahnya. Barang bagus tenggelam ke dasar. Namun, semua orang merasa ini terlalu mengejutkan. Untuk sementara waktu, suara diskusi tidak ada habisnya. Antisipasi semua orang terhadap lelang ini semakin kuat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya akan mulai dengan melelang 12 trufle ini. Saya jamin semua trufle putih berasal dari tempat yang sama, dan trufle hitam memiliki kualitas terbaik. Dengan itu, Xia Ruofei menunjuk ke samping, dan seorang juru lelang profesional berjalan ke atas panggung. Ada spesialisasi di setiap bidang, dan urusan profesional harus diserahkan kepada para profesional. Xia Ruofei menuruni panggung dan duduk di samping Ma Xiong. Xia Sheng, efeknya sangat bagus. Ma Xiong tertawa dan mengacungkannya. Untuk dapat menghasilkan rencana pemasaran yang lengkap hanya dalam beberapa jam, Xia Sheng benar-benar pandai dalam bisnis. Xia Ruofei tersenyum dengan rendah hati dan berkata, ini semua berkat sumber daya Tuan Ma yang kaya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mewujudkan ide-ideku tidak peduli seberapa besar keinginanku. Saat keduanya berbincang, pelanggan yang sejak awal menarik banyak perhatian, akhirnya resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah 5 buah trufle hitam. Juru lelang mengambil sebagian dan menaruhnya di timbangan elektronik. Lalu dia tersenyum dan berkata, Bapak dan Ibu, black trufle berikutnya beratnya 356 gram. Harga awal adalah $300. Dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari $50, silakan ajukan tawaran Anda. Harga trufle hitam umumnya lebih rendah dibandingkan harga trufle putih. Harganya 1/5 atau bahkan 1/10 dari harga trufle putih. Harga trufle hitam asli Prancis sekitar $500 as per kilogram. Namun, trufle hitam Xia Ruofei memiliki berat lebih dari 300 gram dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, harga awal dianggap tidak mahal. Tentu saja, dibandingkan dengan trufle yang akan dilelang nanti, ini hanya hidangan pembuka. Mungkin sesi pencicipannya terlalu seru. Namun kenyataannya, saat semua orang berbagi white trufle, harganya lebih dari $300 di restoran high-class Western, sehingga antusiasme semua orang untuk menawar cukup tinggi. Pada akhirnya, trufle hitam dijual seharga $800, jauh lebih mahal dari harga pasar trufle hitam, dan itu merupakan awal yang baik untuk konferensi pers. 4 trufle berikutnya secara bertahap bertambah beratnya. Trufle terberat mencapai 538 gram dan dijual masing-masing lebih dari $1.000. Trufle hitam yang beratnya lebih dari 500 gram mencapai $1.500. 5 potong trufle hitam memberi Xia Ruofei pendapatan hampir $6.000. Tentu saja, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi Xia Ruofei. Yang lebih dia hargai adalah antusiasme semua orang. Melihat popularitas trufle hitam, hati Xia Ruofei benar-benar tenang. Selanjutnya adalah lelang trufle putih. Total ada 8 potong trufle putih. Potongan paling ringan telah dibagikan kepada semua orang secara gratis di segmen sebelumnya, dan 7 potong sisanya semuanya berbobot lebih dari 512 gram. Rekaman pertama trufle putih seberat 520 gram dilelang terlebih dahulu. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah lelang trufle putih yang menarik. Juru lelang berkata dengan nada yang sangat menular dan berlebihan, saya yakin semua orang baru saja dijamin rasa emas putih yang tiada tara. Baru saja, saya juga merasa sangat tersanjung bisa ikut serta dalam penonton. Benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Ini pertama kalinya aku begitu membenci pekerjaanku.
Jika saya bukan juru lelang hari ini, saya akan bisa duduk di antara penonton dan berpartisipasi dalam penawaran seperti orang lain. Untuk menyaksikan trufle putih yang indah lagi, saya rela menyerahkan segalanya. Ekspresi juru lelang yang berlebihan menyebabkan para tamu tertawa karena niat baik. Saat ini, wajah juru lelang berubah serius dan berkata, "Oke, mari kita kembali ke bisnis." Trufle putih seberat 520 gram ini memiliki harga mulai dari $5.000, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari $300. Silakan ajukan tawaran Anda. $5.500, $5.800, $6.188. Mungkin karena mereka baru saja puas dengan trufle putih yang sama, tapi kesepakatan semua orang jauh lebih antusias dari sebelumnya. Persaingan untuk mendapatkan trufle putih pertama sangat ketat, dan harganya dengan cepat mencapai $8.000. Setelah $8.000, momentum penawaran mulai sedikit melambat, namun masih meningkat sedikit demi sedikit. Tentu saja, Ma Xiong dan orang super kaya lainnya tidak menyentuh trufle tersebut. Sasaran mereka adalah trufle yang lebih besar di bawah sutra merah. Pada akhirnya, potongan trufle putih pertama terjual seharga $9.600 AS. Pemenangnya adalah bos jaringan restoran dari ibu kota. 6 potong trufle putih berikut ini dilelang. Semua orang menawar dengan antusias, dan harga akhir tidak mengecewakan Xia Ruofei. Setiap bagian bernilai lebih dari $10.000 AS, terutama potongan terakhir trufle putih seberat 878 gram yang dijual seharga $50.000 Amerika. Ini jauh melebihi ekspektasi Xia Ruofei. Adegan ledakan itu juga di luar dugaan Xia Ruofei. 7 potong trufle putih memberi Xia Ruofei total pendapatan $130.000 AS di atas panggung. Juru lelang tersenyum. Terima kasih atas antusiasme Anda. Lelang trufle gelombang pertama telah berakhir. Selanjutnya, mari kita sambut CEO Paradise Corporation, Tuan Xia Ruofei. Tepuk tangan segera terdengar di aula lelang. Pelelangan trufle gelombang pertama telah membangkitkan antusiasme semua orang, dan semua orang sangat menantikan trufle berikutnya. Xia Ruofei berjalan ke atas panggung sambil tersenyum dan mengambil mikrofon. Kami akan melelang 4 trufle untuk gelombang kedua. Saya yakin Anda tidak akan kecewa. Xia Ruofei tidak banyak bicara dan langsung berjalan ke tempat pajangan panjang. Selain wadah tertutup terbesar di tengahnya, Xia Ruofei telah melepaskan kain sutra merah yang menutupi 4 wadah lainnya. Bab 169, memecahkan rekor berturut-turut. 2 trufle putih dan 2 trufle hitam. Setiap bagiannya sangat besar. Sebelum Xia Ruofei dapat berbicara, sudah ada helaan napas dari bawah. Bahkan wajah Monica dipenuhi rasa tidak percaya. Pasalnya, hanya dengan melihatnya saja, kedua potongan trufle putih tersebut tidak kalah dengan potongan trufle terakhir di lelang trufle keluarga Grau. Trufle putih di sebelah kanan bahkan sedikit lebih besar dari yang mereka punya. Hal yang sama terjadi pada 2 trufle hitam. Trufle hitam lebih kecil dari trufle putih, tapi trufle kedua ini mungkin lebih dari 1000 gram. Salah satu dari 4 trufle ini akan menimbulkan sensasi di lelang, tapi semuanya muncul pada waktu yang sama hari ini. Selain itu, Monica juga memperhatikan ada wadah tertutup yang lebih besar di samping Xia Ruofei. Sutra merah di atasnya belum dilepas. Jelas sekali bahwa ini adalah akhir dari konferensi pers. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangan. Seperti yang diharapkan, Xia Ruofei tersenyum percaya diri dan berkata, "Hadirin sekalian, item batch kedua adalah 4 trufle ini. Saya harap kami tidak mengecewakan Anda." Tentu saja, meskipun keempat trufle ini tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda, tidak masalah. Saya yakin grand final kami pasti akan mengejutkan semua orang. Setelah itu, Xia Ruofei menyerahkan mikrofon kepada juru lelang dan berjalan menuruni panggung. Pelelangan trufle raksasa resmi dimulai. Item pertama yang tampil di panggung adalah trufle hitam seberat 1100 gram dengan harga mulai $10.000. Trufle hitam sebesar ini sangat langka sehingga harganya meroket di awal lelang. Banyak orang yang merasa kalah bersaing memperebutkan trufle putih memusatkan perhatiannya pada kedua trufle hitam tersebut. Dalam waktu singkat, harga trufle hitam sudah mencapai $30.000. Pada akhirnya, trufle hitam itu dijual seharga $33.000. Potongan trufle hitam kedua memiliki berat 1.300 gram, dan harga akhirnya mencapai $50.000.
Setelah kedua trufle hitam tersebut terjual, lelang trufle putih akhirnya dimulai. Juru lelang menempatkan potongan trufle pertama pada timbangan elektronik. Layar besar menampilkan pembacaan timbangan secara real-time. 1,46 kg. Beratnya bertahan 0,01 kg dari yang dilelang keluarga Grao sebelumnya. Dengan ledakan, penonton langsung meluap. Ya Tuhan, rekor trufle putih terbesar tahun ini memecahkan lagi hanya dalam waktu setengah jam. Luar biasa, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Saya tidak percaya rekor seperti apa yang akan dibuat pada lelang berikutnya. Juru lelang yang berpengalaman seruan dan diskusi menunggu semua orang perlahan mereda sebelum dia berkata, 1,46 kg trufle putih premium. Harga awal adalah $100.000, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari $5.000. Izinkan penawaran dimulai. Juru lelang tidak mengucapkan kata-kata yang provokatif, karena dia tahu benar bahwa dia tidak perlu menghasut saat ini. Antusiasme semua orang telah meluap-luap. Benar saja, begitu suaranya turun, suara penawaran terdengar satu demi satu. $150.000. $180.000. $200.000. Meskipun tawaran minimumnya adalah $5.000, para tamu yang baru saja melalui lelang terakhir menaikkan tawarannya sebesar puluhan ribu. Baru setelah harganya mencapai $300.000, momentum penawaran mulai melambat. Pada lelang terakhir, harga white truffle agak mahal. Namun, saat ini, Ma Xiong kembali bergerak. Dia mengangkat tanda di tangannya dan berkata, $350.000. Kemudian, dia tersenyum dan menjelaskan, pada lelang Miss Grasso tadi, saya menawarkan $350.000 untuk truffle putih dengan berat yang sama. Xia Sheng adalah teman baikku, jadi aku tidak bisa memihak salah satu dari yang lain. Kata-kata Ma Xiong menimbulkan ledakan tawa. Banyak orang memandang Xia Ruofei dengan iri. Pemuda ini pasti sangat beruntung mendapat dukungan dari orang kaya kelas dunia seperti Ma Xiong. Setelah Ma Xiong mengajukan penawaran ini, semua orang memberikan wajah dan tidak menaikkan harga lebih jauh. Faktanya, ini adalah batas harganya. Jika mereka menaikkannya lebih tinggi, mereka akan dianggap boros. Hasilnya, potongan pertama trufle putih seberat 1,46 kg berhasil terjual seharga $350.000. Ketika juru lelang pergi untuk mengambil potongan trufle kedua, Xia Ruofei mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum pahit, MRMA, izinkan Anda beristirahat untuk lelang berikutnya dan tidak menawar? Anda sudah mendapatkan 2 potong trufle putih kelas atas hari ini, bukankah sebaiknya Anda menyisakan sebagian untuk yang lain? Soalnya, begitu Anda menawar, tidak ada orang lain yang berani bersaing dengan Anda. Para tamu yang hadir tertawa bahak. Banyak dari mereka merasa bahwa Xia Ruofei telah mengutarakan pendapatnya. Dengan kekayaan Ma Xiong, tidak ada yang bisa bersaing dengannya jika dia bertekad untuk bersaing. Tentu saja. Ma Xiong tertawa. Xia Sheng, jika itu tidak mencapai harga idealmu, kamu tidak bisa menyalahkanku lagi. Terima kasih, terima kasih. Xia Ruofei menangkupkan tangannya dan berkata, aku jelas tidak menyalahkanmu. Sebenarnya, Xia Ruofei sangat berterima kasih. Dia tahu benar bahwa Ma Xiong telah memasang tolok ukur. Harga trufle putih pertama sama dengan harga dari keluarga Grasso. Dalam benak Ma Xiong, trufle Xia Ruofei tidak kalah dengan trufle dari keluarga Grasso. Dengan standar seperti itu, lelang berikut tentu ada acuannya. Selain itu, Xia Ruofei tidak ingin Ma Xiong mengeluarkan uang lagi. Dengan kekayaan Ma Xiong, akan mudah baginya untuk membeli trufle dengan harga 10 kali lipat. Namun, hal itu akan kehilangan arti pelanggan dan akan menguntungkannya. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Xia Ruofei. Juru lelang menempatkan potongan trufle putih kedua pada timbangan elektronik. Dari luar, terlihat sedikit lebih besar dari potongan pertama, jadi semua orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Tentu saja, pembacaan timbangan elektronik yang ditampilkan di layar lebar, 1,53 kg. Dia sekali lagi memecahkan rekor trufle putih terbesar tahun ini. Namun, saat ini, setiap orang telah mengembangkan kekebalan pada tingkat tertentu. Meski mereka masih terkejut, setidaknya tidak ada lagi seruan berlebihan. Benar, kata juru lelang sambil tersenyum. Trufle putih ini beratnya 1,53 kg. Ini juga merupakan trufle terbesar yang diproduksi tahun ini. Juru lelang menekankan kata, saat ini.
Banyak orang yang dapat mendengarnya, dan penjelasannya jelas. Mata semua orang berkumpul pada satu-satunya wadah tertutup di atas panggung yang menutupi sutra merah. Juru lelang segera mengumumkan harga trufle tersebut. Harga awal adalah $150.000, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari $5.000. Penawaran dimulai sekarang. Bab 170, luar biasa. $200.000. Seseorang langsung menambahkan $50.000. Trufle sebelumnya telah dijual seharga $350.000, jadi semua orang tahu bahwa trufle ini tidak akan lebih rendah dari harga tersebut, jadi mereka memutuskan untuk tidak menaikkan harganya lebih jauh. Dan sebagian besar orang di aula tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki hari ini untuk membeli trufle terbaik. Sedangkan untuk item terakhir, meski Ma Xiong sudah jelas menyatakan tidak akan ikut tender, setidaknya ada 3 orang lain yang sekaya Ma Xiong. Sejauh ini mereka belum mengajukan satu tawaran pun, dan terlihat jelas bahwa mereka semua mengincar trufle. $250.000. Segera setelah penawaran $200.000 diumumkan, seseorang segera menambahkan $50.000 lagi. $280.000. $300.000. $330.000. $340.000. Tawaran dengan cepat diumumkan satu persatu. Juru lelang bahkan tidak punya waktu untuk kembali menawarkannya. Dalam waktu singkat, harga trufle putih telah mencapai $340.000 as, sangat dekat dengan harga yang ditawarkan Ma Xiong untuk trufle terakhir. Akhirnya, sebuah suara berkata dengan lantang, $350.000. Ini adalah pria Tionghoa. Banyak orang yang hadir mengenalnya, Chen Haong, Presiden grup Golden Children, orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 5 miliar. $360.000 as. Sebuah suara yang tajam terdengar. Kali ini, seorang wanita muda cantik berusia awal 30-an yang juga terkenal. Namanya adalah Yuan Qingqing, pemilik klub kesehatan Nona Cantik. Klub kesehatan ini adalah agen kesehatan dan kecantikan kelas atas yang berfokus pada pelanggan wanita. Yuan Qingqing juga seorang orang kaya dengan kekayaan bersih miliaran. Begitu kedua perjanjian ini, banyak orang yang menyerah. Chen Haong berpikir sejenak, lalu mengangkat tandanya lagi dan berteriak, $370.000. Presiden Yuan, kenapa Anda tidak mundur? Setelah saya menawar trufle ini, saya dapat mengundang Anda untuk membaginya dengan saya. Ini benar-benar gratis. Banyak tamu yang mengungkapkan senyuman pengertian. Yuan Qingqing bisa dianggap sangat cantik, dan seorang wanita berusia awal 30-an memiliki pesona yang dewasa. Apalagi dia juga orang kaya. Siapa yang tidak mau berada di dekatnya? $400.000. Ekspresi Yuan Qingqing tidak berubah, dia langsung menambahkan $30.000 lagi, dan kemudian berkata dengan ringan, maaf, saya tidak kekurangan uang, dan saya suka menikmati hal-hal baik sendirian. Chen Haong tertawa malu dan mengangkat bahunya, seorang pria tidak menyukai apa yang disukai orang lain. Presiden Yuan, saya menyerah. Tawaran Yuan Qingqing terlalu sengit, dan Chen Haong langsung menyerah dalam persaingan. Hanya orang rakus yang menyukai trufle yang akan menghabiskan lebih banyak uang daripada nilainya untuk membeli trufle. Pengusaha memang kaya, tetapi yang paling rasional adalah mempertimbangkan pro dan kontra. Bos Yuan menawar $400.000 as. Melihat hal tersebut, juru lelang berkata, apakah ada orang lain yang mau menawar? $400.000 diberikan sekali. $400.000 diberikan 2 kali. $400.000 diberikan 3 kali. Dengan bunyi dentang, palu jatuh, dan trufle putih seberat 1,53 kg itu dijual seharga $400.000 as. Sejauh ini, Xia Ruofei telah memperoleh hampir $970.000 as. Masih ada trufle raksasa yang belum dilelang. Hari ini ditakdirkan menjadi hari keuntungan bagi Xia Ruofei. Saat Xia Ruofei naik ke atas panggung, para tamu menahan napas, menunggu Xia Ruofei mengungkapkan jawaban akhirnya. Xia Ruofei tidak bertele-tele. Dia mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, saya yakin semua orang telah lama menantikan momen ini. Lalu, saya umumkan bahwa putaran terakhir lelang telah resmi dimulai. Barang terakhir kami adalah, pada titik ini, Xia Ruofei merobek potongan terakhir kain sutra merah dan menunjuk ke trufle putih raksasa di dalam wadah tertutup. Trufle putih raksasa ini beratnya 2,05 kg.
Begitu Xiao Wei selesai berbicara, kemacetan menjadi gempar. Beberapa orang bahkan berdiri dan menjulurkan lehernya untuk melihat ke panggung. Ya Tuhan, ini luar biasa. Apakah ini trufle putih terbesar yang pernah ditemukan? Rekor dunia. Ini jelas merupakan rekor dunia. Kami benar-benar menyaksikan lahirnya rekor dunia hari ini. Ini memang kejutan terbesar. Perjalanan ini sangat berharga. Semua orang bersemangat, kecuali satu orang, Blake. Blake merasa seperti ditampar wajahnya saat melihat trufle yang dikeluarkan Xiao Wei dijual dengan harga begitu tinggi. Saat trufle terungkap, Blake merasa seperti disambar petir. Ini tidak mungkin. Blake tiba-tiba berdiri dan berteriak, itu pasti palsu. Trufle putih tidak bisa tumbuh sebesar ini, pasti dibuat dengan jamur serupa lainnya. Ma Xiong mendidih dan berdiri. Dia berbalik dan berkata kepada Blake dengan dingin, anak muda, bukanlah kebiasaan yang baik untuk berbicara tanpa berpikir, kumpulan trufle ini dijamin oleh saya secara pribadi. Apakah kamu mengatakan bahwa aku, Ma Xiong, berbohong kepada semua orang? Aku, Blake kehilangan kata-kata. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya sekarang, dan sekarang dia mulai menyesalinya. Semakin banyak orang mulai mengkritik Blake. Beberapa dari mereka berhasil menawar white truffle, sementara yang lain dengan tangan kosong. Namun, mereka semua telah berlangganan truffle putih yang diberikan Xiao Wei secara gratis. Jadi mereka semua berdiri untuk mewakilinya. Semua tuduhan itu seperti anak panah yang ditembakkan ke arah Blake. Dia berdiri di sana dengan wajah pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, Blake memilih meninggalkan studio dengan ekor di antara kedua kakinya. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Saat Blake sampai di pintu, Xiao Wei berkata dengan keras, semuanya, sebelum pelanggan resmi, saya akan mengundang beberapa tamu ke panggung untuk menilai trufle putih ini. Reputasi Paradise Corporation tidak bisa difitnah. Jika tidak ada masalah dengan trufle kami, saya berharap permintaan maaf Tuan Blake muncul di media arus utama di kota Shenzhen. Jika tidak, Anda akan segera menerima surat pengacara kami. Langkah kaki Blake terhenti sejenak. Dia memancarkan dingin dengan wajah dan meninggalkan lokasi lelang. Meskipun Xiao Wei masih tersenyum, cara dia memandang punggung Blake menjadi dingin. Tak lama kemudian, perwakilan yang dipilih oleh para tamu naik ke atas panggung. Mereka adalah koki atau pemimpin bisnis barat yang terkenal, semuanya sangat dihormati. Ketika semua orang berada di atas panggung, Xiao Wei membuka tutup trufle raksasa. Sekelompok orang mengelilingi trufle dan melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Kesimpulan akhirnya tidak mengherankan bahwa itu adalah bagian trufle putih utuh. Kualitasnya adalah yang terbaik dan bisa disebut yang terbaik. Xiao Wei berkata di tengah tepuk tangan, saya sekarang mengumumkan bahwa lelang trufle putih seberat 2,05 kg ini akan resmi dimulai.